Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi semua. Kita masih tetap ada di dalam segala kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari sebelum kita memulai sarapan sorgawi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi yang selalu indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa, inilah hidup kami. Kami ingin hidup kami selalu dikenyangkan oleh firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan baru. Firman itulah yang selalu menjamin hari-hari hidup kami tetap ada di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan menyiapkan hati kami untuk menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu yang juga ikut mendampingi setiap anak, dan para kerabat serta sahabatku. Firman Tuhan di dalam bulan ini adalah mempunyai tema pemeliharaan Tuhan. Ya. Tuhan yang memelihara kita. Kalau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, mungkin ada di antara kita, termasuk saya, mempunyai hewan peliharaan. Dan juga bukan hanya hewan peliharaan. Ada beberapa tanaman yang saya juga tanam, ya. Saya senang sekali dengan pohon jeruk yang kecil-kecil. Ada jeruk limau, ada jeruk kunci, ya, jeruk seperti limau. Kalau orang Sumatera bilangnya jeruk kunci begitu, ya. Lalu ada lagi jeruk nagami. Jeruk nagami itu lonjong kecil sebesar ujung jempol. Kalau sudah kuning tinggal dipetik dan dimakan begitu saja. Jadi tidak perlu dikupas. Seringkali orang membuatnya menjadi manisan. Mari kita mau masuk firman Tuhan, ya. Bagaimana kita punya hewan peliharaan, kita punya pohon, dan semua itu kita pelihara, ya. Kita pelihara, kita lindungi. Bicara tentang pelihara bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi diberi juga perlindungan. Kita akan membaca Mazmur 91 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Judul firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan melindungiku. Ya, Tuhan melindungiku. Dikatakan bahwa dengan kepaknya, ya, kepak itu bicara sayap, ya, ia akan menudungi engkau. Kalau kita melihat hal ini, kita teringat kepada seekor induk ayam
ya, di mana di bawah sayapnya anak-anaknya itu ditudungi. Ya, seperti kalau kita berteduh di bawah halte bus, di bawah payung ketika ada hujan atau panas terik begitu, ya. Dan Tuhan memberi perumpamaannya pada pagi hari ini, bagaimana Dia menudungi kita supaya panas terik matahari tidak menyengat kita, supaya ketika ada hujan kita juga terlindungi. Lalu lebih jelas lagi dikatakan, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Bukan sekedar hanya ditudungi, tetapi sesungguhnya kita berlindung di bawah kepak sayapnya. Ya, saya teringat ketika saya masih menjadi seorang guru, satu hari saya di sekolah, maksudnya begitu ya, kami field trip ke Ancol, ke Dufan, membawa anak-anak SD. Ketika sampai di sana, tiba-tiba saja turun hujan, sangat lebat, luar biasa. Dan boleh dikatakan saat itu kami sedang berada di tempat yang tidak ada tempat yang cukup untuk bernaung supaya tidak basah oleh hujan. Ya, anak-anak siswa murid, waktu itu saya kelas 4 SD, menjadi guru kelas 4 SD. Waduh, kami mepet-mepet di pinggir begitu supaya tidak kena hujan. Saya khawatir juga karena ada petir, ada guntur begitu ya. Tetapi puji Tuhan, murid-murid saya tiba-tiba mereka bernyanyi memuji Tuhan. Saya udah lupa lagu apa ya. Meskipun banyak orang lain, banyak orang-orang dewasa gak peduli, mereka berlindung di sebelah dalam. Dan anak-anak siswa saya itu di pinggir, baju mereka mulai terkena dengan air hujan karena angin itu begitu besar. Saya gak bisa apa-apa juga. Sama, saya juga di situ ikut basah. Kenapa? Karena kami gak punya payung. Waktu berangkat tuh cuaca tuh begitu bagus, matahari begitu cerah. Kami gak sangka akan turun hujan. Saya juga berdoa begitu ya. Memang hujannya tidak lama, tetapi cukup basah. Baju yang terutama siswa-siswa pakai begitu. Waduh, saya rasanya bagaimana begitu ya. Takut jadi sakit anak-anak begitu. Hujannya gak lama. Kami berteduh hanya sekitar mungkin 30 menit begitu. Tapi bagaimana Tuhan memelihara dengan begitu luar biasa. Meskipun ada guntur, ada petir ya, yang begitu menakutkan, kami semua dalam keadaan aman. Dan lebih luar biasanya lagi, tiba-tiba begitu ada seorang ibu. Ternyata anaknya siswa di kelas 4 juga begitu ya. Cuman bukan di murid saya. Lalu ibu ini melihat kami itu basah semua. Dan dia begitu luar biasa, Tuhan gerakkan hatinya. Dia beliin kaos semua. Rombongan saya ya. Jadi semua kan siswa itu dibagi kelompok-kelompok. Jadi kelompok saya itu yang kebasahan. Kelompok yang lain kami berpencar memang. Dibelikan kaos semua. Dan semua kami pakai baju baru kering. Jadi siswa-siswa tidak kedinginan. Kalau saya cuma celana panjang saya yang basah. Karena kan saya lebih tinggi. Jadi angin bertiup itu kenanya ke celana begitu ya. Saya bilang tidak apa-apa, sebentar juga kering. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berkata, dengan kepaknya Dia menudungi kita. Di bawah sayapnya kita aman berlindung. Ya, lalu dikatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Artinya kesetiaan Tuhan gak bisa diragukan lagi. Menjadi perisai yang melindungi kita dari segala bahaya. Lalu Dia juga menjadi pagar tembok. Ya, kalau katakan pagar tembok
Itu satu bangsa biasanya punya pagar tembok. Tembok, benteng tembok. Ya, seperti itu. Dan kita berbahagia sekali, mengucap syukur. Karena apa? Kita punya Tuhan yang sedemikian luar biasa. Kalau begitu, ada banyak hal yang membuat kita takut. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Tetapi pagi hari ini Tuhan memberi jaminan. Dia bilang dia menudungi engkau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Tuhan tahu masa pandemi yang kita tidak pernah tahu kapan selesai. Tetapi Tuhan bilang Tuhan menudungi engkau. Bukan hanya engkau, anak-anakmu juga. Dan dikatakan engkau berlindung. Berlindunglah kepadanya. Ya. Kalau misalnya seekor induk ayam mengepakkan sayapnya supaya anak-anaknya bisa ditudungi. Tapi kalau anaknya tidak mau ada di bawah kepak sayapnya, tidak mau berlindung, ya, maka panas terik, bahaya akan tetap kena kepada anaknya itu. Dan kita bukan orang yang seperti itu. Kita orang-orang yang mau berlindung. Dan Tuhan menjamin. Dia katakan kesetiaannya itu adalah perisai dan pagar tembok yang memberikan perlindungan kepada kita. Jangan lagi menjadi gentar. Kita mau baca ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jangan takut, kata Tuhan. Dengan segala sesuatu, malam yang gelap gulita, dahsyat katanya, ya. Terhadap panah yang terbang di waktu siang, ada banyak hal yang mengancam kita, ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Tetapi itu kata Tuhan, jangan takut, sebab Dia menudungi kita dan kita bisa berlindung dan Dia setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Engkau kembali menguatkan kami bahwa Engkau menudungi kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau begitu setia memegang janji-Mu menjadi perisai dan pagar tembok perlindungan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami ya Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami khawatir dan takut. Kami khawatir anak-anak kami tidak cukup makan. Kami khawatir anak-anak kami putus sekolah. Kami khawatir kami tidak dapat mempunyai ekonomi yang baik untuk segala macam biaya hidup ini. Kami khawatir terkena penyakit. Kami khawatir, ya Tuhan, banyak hal. Tetapi kami taruh ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau katakan, jangan takut. Kami tidak perlu takut. Kami memang takut. Kami memang khawatir. Tapi Tuhan, Engkau berkata kami tidak perlu takut. Oleh sebab itu kami serahkan ketakutan kami, kekhawatiran kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah yang menudungi kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menjaga kami. Pada pagi hari ini hamba ingin berdoa bagi orang tua tunggal yang mungkin Tuhan pasangan hidupnya baik suami ataupun istri sudah tidak ada bersama-sama. Bapa hamba berdoa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan tetap memberikan penghiburan, Tuhan tetap memberikan kecukupan. Engkau yang memberikan mereka anak-anak, maka Engkau juga akan memberikan kesanggupan untuk mereka tetap membesarkan anak-anak dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Firman-Mu itulah yang menjamin kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk setiap keluarga. Hamba berdoa Tuhan campur tangan. Berikan Tuhan kecukupan apa yang mereka perlu makan, apa yang mereka perlu pakai. Dan berikan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Mari Bapak, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, para bapak dan ibu, sahabat dan saudaraku, rekan-rekan kerjaku, Tuhan melindungi kita.
Tuhan menjaga kita. Jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.